untuk menggambarkan kepada kita tentang betapa proses koordinasi antara tubuh dan pikiran yang rendah itu ditandai seperti contohnya tadi. Tapi saya bersyukur karena di antara antum setidaknya ini permainan tadi itu menggambarkan betapa antum punya ukhuwah yang tinggi. Kenapa? Karena masalah salah nggak bisa dijijit, ya. Anjir, mau digigit, ya kan? Dijiwe itu nggak ada, ya. Semuanya malah dimotivasi. Ayo, mbak sabar, mbak, ya bisa mbak ya. Gitu, itu sudah benar-benar bagus. Meskipun saya masih melihat ada beberapa yang punya apa ya kepribadian yang perlu diperbaiki, ya. Kelihatan ada yang orang munafik, gitu kan? Apa itu? Pagi, siang, sore, terus sampai kamu nggak salah saya, ya. Ya. Hati-hati itu ya. Mana nasi kedeloknya juru jilbab kayak ketok ya. Ya. Baik, Bapak sekalian, saya cuma ingin tunjukkan kepada antum tentang bagaimana fenomena koordinasi antara tubuh dan pikiran yang rendah. Ketika saya bilang malam, itu kan otak antum langsung ngirim sinyal kan? Mandek kok, mandek, berhenti. Kok melakukan dewe? Astagfirullahaladzim. Ya. Itu berarti kondisi antara antum itu pikiran antum tidak bisa mengkoordinir tubuh antum dengan baik. Ya, dan ini adalah fenomena atau simptom dari stres dengan spektrum yang berbeda-beda. Oke, jadi kalau misalkan ada di antara antum yang pernah diminta tolong oleh Ustaz Imam, Mbak, apa ya carikan data itu di sana? Oh siap tak? Belum. Tekan orang balik balik. Tadi minta apa lagi? Ada yang model kamu? Kita ngomong ini. Sorry. Ya, ini apa namanya punya anak buah yang sukses itu menyenangkan. Tapi yang tidak sukses, waduh, itu haho, ya kan? Sukses haho itu. Oke, atau aku sering jalan, aku satu. Nah, jadi itu tanda-tanda koordinasi antara tubuh dan pikiran yang mulai ada ya Oke, ini tanda-tanda antum sudah mulai alami stres. Ya. Kemudian yang ketiga, pikiran dihantui kepahitan hidup. Ya, pokoknya orang kumpul model kayak gini, mesti diceritakan orang itu gak ada yang lain belas. Tambah teori pertambahan ya, nombor tambahan. Karena urusannya dipikir, katanya. Ya, itu hati-hati. Itu kalau antum sudah sering mengalami pikiran dihantui kepahitan hidup dan sering berulang, maka tanda-tanda antum stres. Antum mengalami kesedihan. Dan yang terakhir adalah sindrom badan gelisah. Yang 3 bulan terakhir sulit mengawali tidur, miring niwo gak enak, miring nengen gak enak, tengkurap gak enak, rumah gak enak, akhirnya turun sujud ya kesini ya. Atau selimutan penuh, selimutan panas, gak selimutan kadang, akhirnya turun selimutan separuh ya. Nah itu tanda-tanda badan gelisah, sindroma badan gelisah. Jadi kalau 3 bulan terakhir antum kesulitan mengawali tidur, itu berarti sindroma badan gelisah. Dan kalau ini dibiarkan, dari stres akan menjadi depresi. Ya. Kalau depresi tidak diatasi, lama-kelamaan jadi burnout. Apa itu burnout? Burnout itu adalah situasi di mana antum mengalami keletihan luar biasa, payah, nggak pernah selesai, digawe turu gak hilang, dipijit ya gak hilang. Itu tanda-tanda antum sudah mulai burnout. Ya. Jadi dibawa ke dokter, diperiksa ke dokter ngomong, "Sampai ini sehat Bu, enggak ada apa-apa loh." Kan enggak ada masalah, bagus kok semuanya. Tapi kok sakit semua ya, Dok? Apalagi kalau sering antum mengalami psikosomatik, bugal, sendoro, kumite. Oh, sikil kuyu. Kok pindah kayak gini? Pindah nang boyo. Mulai-mulai dulu ya kan? Ini semua kok pindah-pindah, itu namanya psikosomatik. Nah, psikosomatik itu tanda-tanda antum sudah mulai mengalami depresi, bahkan mengarah kepada burnout. Ya, burnout is a single step towards suicide. Orang yang kebanyakan yang terlalu lama burnout, lama-lama mikir apa cara mengakhiri hidup dengan indah. Ya, jadi orang yang burnoutnya tinggi itu kepikirannya apa caranya mengakhiri hidup. Pokoknya antum punya banyak fasilitas, ya kan? Kalau nongol ya. Ada banyak tiang-tiang nganggur, ya kan? Kita sarung ya gitu. Nah, jadi ide mengakhiri hidup itu semakin kuat karena antum merasa tidak ada situasi apapun yang membuat antum nyaman dalam hidup. Dan sebetulnya bukan fisik antum yang sakit dan capek, tapi yang capek dan sakit itu adalah jiwa antum.
ya. Dan oleh karena itu ada muncul satu pendapat yang mengatakan demikian. Ini kenapa saya bahas ini di awal pada antum semua? Karena ada satu prinsip yang mengatakan begini: happier person create better teamwork. Orang yang lebih bahagia itu akan bisa menciptakan kerjasama tim yang lebih baik. Coba ya no, orang bahagia lumpuh. Kira-kira yang dibicarakan apa? Orang bahagia juga. Yang dibicarakan apa? Antum ya Ustaz Abdurrahman misalkan ngobrolnya apa? Antum sama-sama bahagia. Solusi masa depan pesantren yang lebih baik, ya kan? Gimana terobosan, gimana marketing yang lebih luas? Yo pencarian Ustaz ini insya Allah sekarang ini kalau misalnya tidak serius Ustaz, nanti kita bisa punya 10.000 santri gitu, ya kan? Berapa banyak yang kita bisa sumbangkan untuk Indonesia? Iku nek dua orang bagian ngelumpuh, nek wong stres ngelumpuh coba ya. Kira-kira apa sih dia ngomongin? Ya, masalah nggak ini sakit ini pimpinan ini ayo diomongin. Iku nek loro, dan nek wong 20 stres kabeh, ngelumpuh. Sing diomongin yo apa carane ngobong sampai. Hati-hati. Ya. Jangan sampai albasiro ngelumpuh no wong stres. Oke, antum semua tuh karena kalau orang stres ngelumpuh gawat. Jadi santri itu sebetulnya hanya cermin. Jadi kalau santri banyak bermasalah itu artinya banyak asatidah ustadzah yang stres. Jadi cermin aja, antum stres belajar santri. Ustadzah, saya baru kemarin selesai laporan hasil pendampingan sebuah pondok pesantren di Ponorogo. Pesantren punya kita, SMA IT dan SMP 3. Saya laporkan kepada Kiai dan alhamdulillah dalam setahun pendampingan itu mulai mengalami pergeseran. Setahun kami dampingi mulai melatihkan leadership development program, bikin sistem, merubah struktur dan sebagainya, evaluasi tentang misi, visi dan seterusnya itu kami lakukan selama setahun terakhir sampai training kurikulum, training pendampingan, pengasuhan, ya kami lakukan di sana. Pertama kali kami masuk di sana untuk meyakinkan Kiai apa yang terjadi pesantren itu dan untuk menunjukkan kepada beliau apakah beliau betul didampingi atau tidak, kami minta waktu untuk melakukan assessment. Jadi saya turun langsung, datang ke pesantren itu, masuk ke setiap kamar, bukai setiap lemari. Santri kebetulan sudah pada pulang semua. Saya izin Ustaz, boleh saya masuk ke semua titik? Boleh. Titik yang paling haram sekali pun boleh. Jadi saya sampai memvideokan tikus lewat di sore beras itu video. Vandalisme di sekolah, di ruang vandalisme di kamar, di lemari, di meja-meja sekolah, semuanya saya fotoin satu-satu. Bahkan vandalisme di ruang musrik itu saya foto. Yang saya nggak berani masuk cuma kamar musrik, santri putri sama musrifah. Oh dia kayak sungtung malah ya. Tapi secara fisik luar semua saya perhatikan dan santri sudah mengatakan kalau kondisi akhwat masih lebih baik Pak tadi. Udah, berarti kondisi ini yang saya lihat. Saya masuk ke kamar mandi, semua mohon maaf vandalisme mulai dari yang biasa sampai yang paling porno itu tak fotoin sisi sampai sing ono tulisannya PKS bangsat. Saya nggak tahu PKS itu apa, nggak kenal. Ya. Itu ada tulisannya itu di kamar mandi, Bapak sekalian. Ya, semua saya foto. Kemudian saya minta waktu untuk ketemu dengan membagikan kuesioner kepada para asatidah semua karyawan. Saya mintain kuesioner. Apa pikiran mereka tentang pesantren? Apa keluhan mereka tentang pesantren? Saya wawancarai para leader, saya wawancara orang tua santri, saya wawancara alumni. Ya, begitu selesai, saya compile laporannya. Sebulan saya melakukan pengukuran. Dan saya bilang kepada pesantren, sebulan ini cukup biayai saya kontrak mandiri ke Ponorogo. Tidak ada biaya sama sekali. Karena Inali tidak mau nanti antum membuat keputusan atas dasar yang hanya perasaan saja. Tapi kalau saya sudah tunjukkan faktanya, nanti antum silakan buat keputusan. Begitu saya presentasikan ada sekitar 67 halaman, lebih 67 halaman lebih itu yang saya tampilkan kepada mereka mulai dari tahapan akhir sampai awal karena ada satu prosedur assessment yang kami lakukan misalkan ya bagaimana. Jadi mereka tuh nggak kepikiran ketika kami melakukan assessment bagaimana kondisi tempat sampah, apakah tempat sampah layak, apakah ada tempat rekreasi di tempat itu. Mereka nggak kepikiran itu semua itu semua saya centang, kemudian turun ke setiap kamar semua yang saya lakukan. Begitu saya laporkan kepada Kiai, Ustaz, ini kondisinya. Mulai dari kondisi fisik yang ada di pesantren
sampai dengan apa yang dipikirkan oleh para asatidz wal ustadzah, apa yang dipikirkan oleh santri, mohon maaf, santri nggak saya temui, yang dipikirkan alumni, apa yang dipikirkan oleh wali santri, ya, termasuk wali santri yang saya tanya, gimana kondisinya ibu menurut panjenengan? Ya baik sih pak, sejauh yang kami lihat baik. Ibu bisa lihatnya sampai mana? Sampai halaman depan. Pernah masuk ke dalam kamar? Oh itu haram. Nggak pernah bisa masuk ke dalam. Kondisi di mana tempat makan yang berceceran kupon dan sebagainya itu tak pernah dilihat sama ibu. Makanya mereka selalu merasa baik-baik saja. Pesantren ini mendeklarasikan, menghasilkan mencetak kader-kader terbaik yang disupport kepada jamaah setiap tahun. Banyak sekali data ini. Justru dengan kondisi yang seperti ini, itu saya menunjukkan beberapa hasil riset. Hasil riset saya tunjukkan kepada ini riset kuat sekali. Saya tunjukkan. Satu riset mengatakan bahwa pelaku vandalisme yang coret-coret, nulis-nulis di dinding di tempat tersembunyi, dalam riset dikatakan bahwa mereka diyakini mengalami gangguan mental. Hanya orang dengan gangguan mental yang bisa coret-coret di bukan tempatnya, ya. Jadi mulai ada yang nyoret di meja, nyoret di lemari-lemari, apalagi anak gambarnya setan di kamar muslim juga. Kamar itu muslim itu gambar setan, mengerikan gitu, gede di pintu. Saya foto, saya kasihkan kepada. Ini adalah gejala mental disorder. Dan yang lebih parah lagi adalah orang sehat yang tinggal di tengah-tengah kondisi vandalisme akan mengalami gangguan mental. Bayangkan. Jadi anak-anak yang awalnya masih sehat-sehat saja, begitu 6 tahun kumpul dengan teman-temannya yang mengalami gangguan mental itu, dia justru keluar dengan gangguan mental. Dan saya bilang, berapa banyak yang antum anggap sebagai kader yang antum produksi, yang mereka tampak baik-baik saja, tapi sesungguhnya hatinya bolong. Ada holo dalam dirinya. Mereka yang masih belum bisa menerima hidupnya, belum menerima masa lalunya, dan itu akan jadi kader yang justru bawa masalah ketika masuk ke dalam. Makanya catatannya setelah kemudian masuk ke kampus banyak catatan itu ya, akhirnya beliau memahami itu. Sesederhana begini, antum pernah nggak menyari setiap santri baru yang akan masuk, antum langsung cuman pakai kacamata khusus bahwa mereka sama karena anaknya beda. Anak saya 6-6-nya ada yang kuat menghafal, ada yang kuatnya berhitung, ada yang kuatnya nyanyi. Gitu. Bisa disamakan itu. Oke? Agar apa? Agar antum bisa menghadirkan kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam lingkungan ini. Bahkan WHO itu tidak lagi menggunakan istilah healthy untuk menetapkan standar sehat manusia, tapi wellness. Kalau health itu hanya berkaitan dengan fisik, tapi wellness itu fisik dan ruh, yang termasuk pikiran. Gitu. Sehingga di tempat ini, di pesantren yang kita banggakan bersama ini, Bapak, mestinya yang harus antum perhatikan ke depan, kesejahteraan santri itu berkaitan dengan pengajarannya bagus, kehidupannya sejahtera, santri-santrinya bahagia. Gitu. Makanya alhamdulillah sudah ada deteksi awal seperti itu. Tapi yang paling penting justru bukan hanya mendeteksinya, tapi memberikan perlakuan kepada mereka. Terus ngerti, cuma datanya kasih kapan-kapan ya, begitu tahu datanya harus ditindaklanjuti, di follow up. Jadi nanti Pak psikolog harus bisa memberikan rekomendasi. Yang ini harus diapakan, ya, yang ini harus treatment oleh profesional, yang ini cemplung kali, misalkan, atau harus bisa ngasih rekomendasi. Ya, oke. Bagus sekalian, untuk menciptakan ini. Create better teamwork ini yang diperlukan apa saja? Kita bahas satu persatu. Better teamwork itu identik dengan high performing teams. Sebaliknya, yang worst teamwork itu identik dengan dysfunctional teams. Jadi ada dua jenis tim sebetulnya yang terjadi di dalam sebuah organisasi. Ada tim yang high perform, ada tim yang disfungsi. Kata-kata disfungsi ini biasanya bapak-bapak istri kita. Ya? Nggak usah. Oke, kenapa? Disfungsi itu ono barangnya tapi gak iso berfungsi gitu kira-kira. Ada timnya, ada manusianya lengkap tapi fungsinya gak jalan.
Ya, kursi nggak jalan. Kita akan bahas dulu dari bagaimana kondisi organisasi yang diskusi. Nah, saya jelaskan ini dulu, piramidanya dulu. Ya, jadi organisasi itu hanya akan memiliki high result, hasil yang tinggi, hasil sesuai yang antum harapkan. Tim ini akan memberikan hasil sesuai yang menjadi harapan antum semua jika setiap orang memiliki accountability. Accountability itu keyakinan bahwa kalau tinggal satu orang yang harus mempertanggungjawabkan tugas ini, maka satu orang itu adalah saya. Jika ada seribu jahit, akulah di antara yang ada di situ. Sampai kalau misalkan hanya ada satu mujahid, maka akulah mujahid. Itu namanya accountability, saudara. Ya. Yang bertanggung jawab di dapur siapa? Ada 2 orang. Nek umpama si jiwa kesel, ya kudu kula. Itu satu orang itu akan kemudian itu accountability-nya. Kalau cuma ada satu, ya saya yang tanggung jawab. Siapa yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa target kurikulum itu terdeliver dengan baik dan tercapai dengan baik? Semua guru. Tapi kalau semua guru merasa nggak bertanggung jawab untuk itu, ya tinggal saya yang accountable. Gitu kira-kira. Ya, jadi accountability itu levelnya lebih tinggi dari responsibility. Dalam project management dibedakan antara responsible dengan accountable. Ya, jadi dalam project management antara responsible dengan accountable itu beda. Kalau misalkan antum nih dari sini sampai sini jadi panitia penyambutan siswa baru, maka yang bertanggung jawab memastikan siswa datang dengan baik, terterima dengan baik, bahagia, maka 5 orang ini. Oke. Yang accountable itu nggak boleh 5-5-nya. Yang accountable adalah satu di antara 5 orang yang dipilih untuk jadi ketua. Makanya kalau dalam bahasa Indonesia, responsible itu dimaknai dengan tanggung jawab. Kalau accountable diartikan dengan tanggung jawab. Jadi kalau ada apa-apa dengan proses penerimaan siswa baru, santri baru, maka satu orang itu sing digugat, sing boleh menjawab, yang boleh mempertanggungjawabkan peran itu hanya satu orang. Gak nanya yang lain. Ustaz Imam cukup tanya kepada beliau. Ya wah. Ya yang lain nggak usah ditanya, karena yang lain itu tanggung jawabnya kepada yang menggugah tadi. Ya. Nah, sekuat itulah makna dari accountability, di mana semua orang merasa di sini yang bertanggung jawab untuk memastikan manajemen itu berjalan dengan baik. Siapa? Kalau masih ada mengatakan kita, kami semua, itu masih responsibility. Tapi kalau accountability, siapa? Saya. Meski antum sehari-hari posisi sebagai TU, posisi sebagai penjaga gerbang, antum tukang kebersihan, antum juru masak, ya, antum bagian laundry misalkan. Seandainya tidak ada lagi yang bertanggung jawab, maka saya bisa bertanggung jawab. Makanya kalau di perusahaan profesional, misalkan di hotel, maka equality dalam proses pelayanan pelanggan itu dibuat setara. Kesetaraannya itu dibuat sama di semua orang. Hukumnya kalau di hotel, terutama hotel bintang 4 ke atas, kalau antum nanya kepada seorang di situ yang memang dia adalah representasi hotel, terus antum nanya sesuatu aneh. Saya kalau misalkan nanti mau nikahan anak saya di sini berapa mas biayanya? Takut nih tukang parkir misalnya. Ya, maka tukang parkir itu haram hukumnya menjawab dari kata-kata waduh ya nggak tahu pak, kalau mau takonin aku gitu. Ya, tukang parkir Al-Basirah ditakonin, nah ini SPP ini berapa? Yo, mbok mas aku dulu dulu. Itu kan kayak boleh. Tapi kalau di hotel nggak boleh. Mau nanya hal yang paling dia nggak tahu sekalipun standarnya apa. Kalau dia bisa jawab silakan dijawab. Kalau dia tidak bisa dijawab, wajib dia mengeskalasi kepada orang yang mungkin lebih tahu dari dia. Oke. Baik Pak, terima kasih untuk pertanyaannya. Boleh saya antar kepada yang bisa memberikan jawabannya? Mari saya antar. Itu pun harus diantar, bukan Bapak sana ya, nanti belok kanan, naik tangga, sampai datang belok kiri, muter sedikit, naik lagi Pak ke atas. Stres langsung. Nggak boleh. Nek ono sing takon tentang kurikulum kepada Mbak yang bagian masak, maka beliau akan tinggalkan pekerjaannya sebentar. Sebentar saya antar. Ayo, saya antar ke Budis, gitu kan?
biar nanti bisa lebih jelas nanti jawabannya. Di answer bukan psikomotor ini. Itu standar dari accountability. Bahwa kalau ada sebuah peran, ada tugas, ada tanggung jawab, tiba-tiba datang ke saya dan kok gak ono sing iso ngerjakan sing liyane, maka saya akan memastikan tanggung jawab itu selesai yo apa carane. Itu accountability. Kalau semua orang modelnya kayak begitu, resultnya kira-kira tinggi gak? Tinggi. Nggak ada yang diabaikan. Loh ya jangan tanya saya, bukan orang saya. Nah itu nggak tahu. Hancur, nggak tahu tanya saya. 10 tahun dijawab mono terus hancur ya. Nah, accountability itu hanya muncul kalau antum punya komitmen. Ya, ada komitmen yang kuat terhadap organisasi, antum merasa memiliki organisasi dan antum merasa gini, al-basirah adalah very adalah al-basirah. Kalau masih ada yang mengatakan al-basirah adalah Imam Syafi'i adalah al-basirah. Harus setiap orang mengatakan very adalah al-basirah adalah very. Mikdad adalah al-basirah adalah mikdad. Ya, itu baru akan memunculkan accountability pada akhirnya. Nah, itu bentuk komitmen. Komitmen lahir dari mana? Dari konstruktif konflik, dari kebiasaannya untuk terlibat. Ngapunten. Orang yang hadir ke Al-Basirah terlibat menyelesaikan banyak pekerjaan dengan orang yang hadir di Al-Basirah terus moro sedinoan iku lungguh di pojokan, kira-kira yang lebih sering konflik yang mana? Yang banyak beraktivitas ya. Banyak beraktivitas. Nek sing golek aman nunggu di pojokan. Ojo aku. Salah. Mantan. Orang begini nggak akan pernah konflik, Bu. Tapi justru orang yang nggak pernah konflik itu masalah. Karena orang tidak pernah konflik, tidak pernah bertukar ide, tidak pernah memaksa, tidak pernah mempertahankan gagasannya, tidak pernah mengatakan bahwa ini yang lebih baik, itu yang kurang dan sebagainya, tidak pernah berani ngomong kayak gitu. Itu artinya antum sebetulnya tidak siap berkonflik. Ya, apalagi kalau yang paling di sini yang paling ditakutkan, jangan Pak, jangan nyampein ide. Di sini berlaku mantusun bahwa masuk. Sopo sing usul aku sing ngomong, ya kan? Mau jual rasa usul ini, kayak gitu. Kan? Kan muncul komitmen. Apa benar ada yang ngukul dong kan? Oh, cucu kan usul ini kok diteliti. Di sini aku. Salary not apa? Gaji nggak muda-muda, kan? Kalau misalkan muncul, akhirnya orang nggak berani ngomong. Kenapa nggak berani konflik? Karena nggak ada saling sikoh. Sikoh bainahumnya itu lemah. Antum nggak percaya kepada ikhwah, kepada pimpinan, kepada anak buah, kepada sesama tim. Rasa percaya antum terendah. Maka, coba bayangkan, ini kan Masya Allah, ini materi halakoh kita. Kalau antum ingin memiliki, ini padahal di konsepnya disebut dengan Lencioni model. Dari barat ini Bapak. Tapi begitu saya sampai ke sini, Masya Allah, ini kan asik. Gitu. Jadi kalau antum nggak punya sikoh mutabadina bainakum, nggak usah berharap mendapatkan hasil, nggak usah berharap Al-Basirah menjadi seperti yang antum harapkan. Jadi mulai dulu dari trust, dan saling percaya satu sama lain, percaya atasan, percaya anak buah, percaya tim, percaya sama santri, percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Al-Basirah ini sedang berjalan yang tepat. Tapi kalau semua saling ragu, meragukan, saling khawatir kepada satu sama lain, nggak iso. Coba. Apa ciri-ciri perusahaan organisasi yang nggak ada trust? Ciri-cirinya ragu untuk meminta bantuan. Ragu meminta bantuan itu karena antum khawatir orang yang antum minta bantuan itu tidak kompeten, atau antum memang suzon. Aku nih kalau lu mau aku nggak iso. Aku di mana? Padahal aku juga nggak iso. Gitu, kebayang? What will be happen kalau itu yang dilakukan? Ya, ragu minta bantuan. Jadi jika antum sampai sekarang itu ragu meminta sesuatu kepada nih yang sekolega aja meminta bantuan itu ragu, berarti antum tidak trust. Apalagi minta bantuan sama atasan. Us, bisa nggak dibantu ini? Anak nggak mudeng ya, Us. Boleh dibantu nggak dijelaskan? Antum nggak wani ngomong-ngomong, berarti nggak ada trust. Apalagi datang Ustaz Iman, apa ini beberapa penjelasan kemarin belum paham. Boleh nggak diulangi Ustaz penjelasan ini? Antum nggak wani ngomong-ngomong, berarti nggak ada trust. Misal, antum mau pakai dalih apapun, anak itu sungkan, anak pemalu,
itu cuma alasan tok. Alasan. Intinya kalau antum tidak berani minta bantuan sama sesama ikhwah di sini, itu berarti antum tidak sikoh satu sama lain. Yang kedua, menyembunyikan kelemahan dari orang lain. Wedi gak dipercaya, wedi gak dianggap, akhirnya menyembunyikan. Antum bisa, terus nyeteri gua. Sakit, lu pernah ate kula mau nabrak. Ya, gitu, nggak boleh. Antum bisa kan mewakili sekolah ke kecamatan, ada koordinasi, ke kabupaten, ke dinas untuk koordinasi. Sanggup tuh. 14 kan, Kota Malang. Padahal kantornya di Kabupaten, ya kan? Ya, salah. Ya menyembunyikan kelemahan dari orang lain itu tanda-tanda antum tidak trust. Jadi orang trust itu, kalau ada trust di antara antum itu bisa dengan mudah minta tolong dan menunjuk. Antum bisa dengan santai mengatakan, apa namanya belum bisa, apa namanya belum mampu, apa bisa nggak anak diajari. Itu gampang gitu muncul. Tapi terus antum sok ingin menutupi itu semua karena tidak ingin dilihat lemah di hadapan orang lain. Itu berarti tidak ada sikap. Yang terakhir, takut untuk hadir rapat dan menghindari tim. Rapat koordinasi. Apa komunikasi untuk? Kalau sudah deg, itu langsung langsung istighosah sebelum rapat istighfar. Aku salah komunikasi Allah. Ya? Sudah datang, lo gue di pojok. Nah itu ketutupan korden. Ya? Kalau ini masih terjadi di antara antum, berarti tidak ada trust. Para leader, tolong perhatikan. Kalau fenomena ini masih muncul, rangkul lebih erat orang-orang yang seperti itu. Bukan dia nggak potensial, hanya dia belum bisa engage dengan itu semuanya. Ya, belum melekat dengan yang lain. Oke, yang berikutnya. Kalau sudah bisa trust, maka bisa konstruktif konflik. Jadi saya ingin tegaskan di sini, kalau antum berpikir organisasi yang sehat itu yang nggak pernah konflik, itu salah besar. Karena organisasi yang nggak pernah konflik berarti nggak pernah progres. Nah organisasi nggak tahu konflik itu berarti nggak pernah melakukan apa-apa. Ya, itu loh PKK itu jarang konflik. Ya, tapi PKK yang aktif, yang diomongin mulai dari bujuni RT sampai bujuni presiden, jadi bahan obrolan itu di PKK. Ya, konflik aja. Enggan menghadapi masalah yang sulit. Jadi, pertama tanda-tandanya apa? Yang nggak ada konflik, menghindari masalah dihindari, nggak pernah dibicarakan, nggak pernah diselesaikan. Mulai dengan alasan tidak ingin menyakiti hati saudara. Saya dibahas, sakno belum orang hari itu. Itu berarti ini sudah hilang. Gitu. Nggak boleh. Ya, itu dibiarkan. Kalau antum menghindari surah, ini konflik itu sama dengan menghindari surah. Surah yang efektif itu jika dilandasi dengan trust. Nah, trust gak kira ono surah yang efektif. Lawan dari konstruktif konflik berarti apa? Destruktif. Jadi kalau tidak ada trust, kalaupun ada konflik itu destruktif, Ustaz. Merusak. Efeknya hanya akan bisa membuat organisasi ini semakin hancur. Ya, enggan menghadapi masalah yang sulit, orang rojo kayangan sedikit ditinggal, ditutup, disembunyikan, dihilangkan, dibeti-eskan, apapun istilahnya. Ya, anggapnya kano. Akhirnya apa? Numpuk. Masalah di organisasi yang tidak efektif itu numpuk masalah itu. Ya, ditunda-tunda, termasuk delaying solving itu, itu adalah bagian dari konstruktif konflik. Antum mendelay, melambat-lambatkan atau menunda-nunda untuk menyelesaikan masalah, itu bagian dari situ. Dan yang terakhir, kurangnya transparansi yang menyebabkan kebingungan. Kadang-kadang bahkan terlalu rendahnya rasa trust sampai sekat-sekat informasi itu terlalu banyak. Sing itu ngerti level kita, sing gak itu. Itu malah gak bagus. Karena informasi semakin transparan, semakin bagus. Ya, semakin transparan informasi kepada semua orang. Meskipun saya tidak mengatakan bahwa tidak boleh membuat eskalasi informasi, boleh. Tapi terlalu banyak sekat, itu justru negatif. Okay? Ciri organisasi yang tidak punya komitmen apa? Arah dan prioritas yang selalu membingungkan. Ini jangan targetnya tahun ini apa sih?
Jadi kita awal itu ngejar apa? Di pendidikan itu kualitas apa yang kita kejar? Di pengasuhan itu kita mau ngejar apa? Di prestasi kita itu mau mendapatkan apa? Apa yang mau kita kuatkan? Kita mau ke dunia, ke umum, atau kita itu mau jadi brand apa sih? Kalau saya bingung, itu karena antum tidak pernah ngobrol sebelumnya. Setiap ngobrol, gini Ustaz, ayo kita bicarakan apa sih USP kita, unique selling point-nya Al-Basirah itu apa sih? Sehingga orang kalau kenal Al-Basirah, misalkan kabupaten Husnul Khotimah, pencetak kader, Nur Hidayah, pencetak kader, Baitul Quran, pencetak penghafal Quran, ya. Di Nur Hidayah itu adalah SIT yang mencetak kepemimpinan. Itu sampai ketika saya masukkan anak saya yang pertama di Nur Hidayah, ketua yayasan itu sampai ngomong gini, kalau antum semua bapak ibu menginginkan anak antum menghafal Quran, jangan di Nur Hidayah, silakan cari pesantren yang lain, lebih banyak, lebih bagus. Kalau antum ingin anak-anak antum itu bisa belajar syar'i di sini, mohon maaf, bukan Nur Hidayah tempatnya, karena anak-anak hanya akan belajar sedikit tentang syar'i. Tapi kalau antum ingin anak-anak antum menjadi pemimpin organisasi, pemimpin masa depan, kami menghimbau Nur Hidayah tempatnya. Jadi fokus. Makanya mohon maaf, di Nur Hidayah itu ekstrakurikulernya lebih dari 100, lebih dari 50 ekskulnya itu. Uangnya, kenapa? Agar semua siswa berpotensi jadi ketua atau pengurus unit. Ya, bela diri ada beberapa, olahraga ada berapa, OSIS, bahkan yang bagian di pramuka yang baris berbaris itu apa namanya? PBB. Bukan PBB, pasukan kayak Paskibra itu. Jadi mereka Paskibra punya sendiri, pasukan inti pramuka yang baris berbarisnya sendiri, ada lagi namanya Tonti, peleton inti. Jadi sampai telur ya. Putra putri. Ya, putra putri. Jadi mereka jelas arah proses kemana, tapi untuk memutuskan itu kan ada di sini dulu, konstruktif konflik. Ya mau Ustaz pesantren gak ono syari, mau Ustaz pesantren gak ono hafalan Quran. Ya ono, tapi juga kakek. Biar anak-anak bisa belajar. Gitu. Das. Itu kan konflik. Sudah. Tapi bayangkan kalau misalkan saya deliver ke antum sekarang. Saat kita tetapkan USP-nya Al-Basirah, unique selling point. Antum usul apa? Kalau masih budaya ini yang muncul, itu berarti di sini yang masih rendah. Saya tidak percaya kalau orang-orang sehebat antum itu tidak punya ide. Hanya antum takut saja menyampaikan ide. Kalau itu terjadi, itu bukan saya. Kalau itu terjadi, ya. Jadi masih belum merasa. Aku nih nyampaikan ide aman lah mas depan itu. Kalau masih ada pikiran yang begitu, berarti terasnya masih rendah. Oke? Mengulang-ulang diskusi yang sama. Jadi kalau rapat antum mulai dari rapat Januari 2005 sampai ke Desember 2025, Januari 2025 sampai Desember 2025, kok topiknya mengulang terus, itu tanda-tanda nggak ada komitmen. Artinya apa? Tidak ada progres. Kok masalah itu banyak organisasi itu kejadian begitu. Sehingga organisasi nggak pernah mengalami progres perubahan. Kalau tidak ada komitmen, yang berikutnya ketidakhadiran tinggi. Ada peluang izin, mesti izin. Ya, semaksimal mungkin nek iso gak usah apa. Nah, itu berarti komitmennya rendah. Oke. Kalau komitmen rendah, yang terjadi apa? Accountability akhirnya rendah. Apa ciri-ciri accountability rendah? Terlewatkannya tenggang waktu dan pencapaian prioritas. Jika setiap deadline tidak tercapai, setiap deadline kelewatan, setiap deadline tidak menghasilkan hasil yang optimal, itu tanda-tanda accountability-nya rendah. Oke? Berikutnya adalah toleransi terhadap kinerja buruk menciptakan lingkungan yang penuh kebencian dan keputusasaan. Paham nggak maksudnya itu? Apa maksudnya? Bahwa pondok ini mentoleransi orang salah, orang keliru, orang tidak sesuai SOP, ditoleransi, dijarno, ditigi, hanya karena takut menegur, sungkan menegur, tidak suka melihat terjadinya konflik. Itu terjadi begitu. Ya, toleransi terhadap kinerja buruk.
Jadi orang kinerja buruk, aras-arasan mlebu, gak dikebut, gak tahu GSP, gak pernah dididik, gak dikontrol. Itu yang terjadi kalau tidak ada accountability. Apa yang terjadi kalau ini dibiarkan? Menciptakan lingkungan yang penuh kebencian dan keputusasaan. Aneh, aku itu sedang kok benar mau sama kan? Nah, kalau mulai muncul-muncul kayak gitu, ini tanda-tanda accountability. Ya. Dan kalau sudah terjadi seperti ini, akhirnya yang terjadi paling atas. Tuh, performa hasil yang buruk dan turnover tinggi. Apa turnover tinggi? Karyawan keluar masuk, gonta-ganti. Kalau tidak gonta-ganti karyawan, gonta-ganti amanah. Mengenai bagian masak, saya ini bagian jokol lawang, besok pindah meneh bagian ngajar. Enggak mungkin di sini. Ya. Bagus sekalian, kalau ini yang terjadi berarti tim antum dysfunction. Ya, tapi insya Allah yang kayak begini hanya terjadi di pesantren yang lain. Ya, kalau di Al-Basr tidak ada, ya, tidak ada bedanya. Nah, kita bicarakan ini sebaliknya sekarang. Gimana caranya? Apa yang harus terjadi di Al-Basr di masa depan? Pertama, antum harus punya trust yang tinggi, lingkungan yang aman untuk berpendapat. Pertama. Tidak ada orang takut berpendapat, tidak ada orang takut untuk menyampaikan unek-unek, tidak ada orang takut, khawatir, cemas untuk menyampaikan apapun. Karena di sini setiap ide itu berharga. Kalau ada budaya seperti itu, misalkan bahkan antum menyiapkan di ruang apa gitu papan ide, semua orang boleh menuliskan ide di situ tentang apapun. Silakan. Perusahaan inovatif, perusahaan yang paling inovatif itu perusahaan yang selalu mengelaborasi gagasan sekecil apapun. Ustaz, antum tahu tidak? Di Indosat itu dulu ada satu salah kayak pendirian tapi agak ke Muhammadiyah ya. Jadi izin belajar. Ada di Indosat itu satu ketika brainstorming, ya, ada event brainstorming, curah gagasan, hanya untuk menemukan satu nama untuk produk, Ini sudah dibahas oleh tim marketing, nama produknya apa dengan berbagai macam nama yang bagus-bagus, gak disepakati. Sampai orang sing iseng, ini bukan bagian marketing, iseng lewat. Anu aja lo namanya hebat gitu katanya. Lah kok dipilih? Jadi dulu itu ada Indosat hebat namanya. Ya, ada namanya Indosat hebat. Langsung dapat 5 juta. Saya ingin katakan kepada Anda, tidak ada ide yang jelek, tidak ada ide yang biasa. Hanya yang ada ide yang belum tersampaikan. Semua ide Anda itu bagus. Ya, sampai kemudian nanti dipertarungkan di konstruktif konflik. Itu yang harus paham. Bahkan bisa jadi ide perubahan dan pertumbuhan dari Al-Basirah hadir dari mbak-mbak tukang masak. Karena beliau yang setiap hari mungkin tahu ketemu dengan obrolan-obrolan informal, mulai dari asal-usul ustadzat, ya beliau kalau masak kalau ngono, kan gitu loh, melebu kabarnya, atau santri-santri sambil curhat, gini, iya tah, beliau kan merasa nggak pernah punya hak untuk menjawab di rumah kabeh, tapi melompok kabeh di beliau, bisa jadi beliau yang paling bisa menyampaikan. Kalau saya dengar itu keinginan semua orang kok gini ya ustazah. Loh, ini bener, bisa jadi begini. Jadi gagasan bisa jadi datang dari manapun. Maka jangan pernah mendiskreditkan diri antum sendiri. Setiap antum itu berharga, setiap antum itu hebat. Ya, oke. Asalkan syarat para pemimpin harus bisa menyediakan apa? Lingkungan yang aman untuk berpendapat. Bahkan kalau di perusahaan inovatif itu ada satu tuntutan yang lebih tinggi, namanya fail safe environment. Bukan hanya just to ideating, bukan hanya untuk menyampaikan ide, tapi fail safe, lingkungan yang aman untuk terjadinya kekeliruan. Itu justru adalah organisasi yang inovatif. Bahkan di perusahaan inovatif itu ada istilah fail rate index. Indeks kesalahan, indeks kekeliruan. Kalau di sebuah organisasi tingkat kekeliruannya itu rendah, maka biasanya kurang inovatif.
Tapi ingat, ini ada dua area ya. Jangan sampai, oh aku tak salah sih, salah, tak kaproki sampai. Ya. Jadi ada dua area dalam organisasi itu. Ada area business as usual namanya, area yang operasional bisnis harian, itu business as usual. Ada area inovasi. Di area sini itu sudah ada SOP-nya. Nah, yang sini ini nggak boleh salah. Terus kalau SOP ini sudah ditetapkan, standarnya ada, harus disiplin dikerjakan. Karena ini area eksploitasi, area untuk mendapatkan hasil terbaik. Nah, untuk mengantisipasi masa depan, agar pesantren ini tetap bisa sesuai dengan kebutuhan di masa depan, ada area inovasi. Berarti kalau area inovasi adalah area uji coba. Jadi kekeliruannya itu pada aspek uji coba. Duduk nih gini, aku tak isi-isi nggak perlu ngajar, tutup salah. Ya, yang salah itu di sini. Di sini ini boleh banyak kesalahan. Kenapa? Artinya ada banyak eksperimentasi, ada banyak uji coba. Semakin banyak salah berarti semakin banyak menguji. Semakin banyak menguji, semakin berpotensi banyak memiliki terobosan-terobosan. Bisa dipahami? Jangan sampai disalahpahami. Ya, jadi yang boleh salah itu di area inovasi, bukan di area sini. Kalau di sini harus excellent, karena ini business as usual itu indikator puncaknya adalah excellency, kesempurnaan. Kenapa dituntut kesempurnaan? Karena sudah ada SOP-nya, guru tepat waktu ngajar, semua bahan ajar tersampaikan dengan optimal, santri bisa mendapatkan pelajaran dengan tuntas dan mendapatkan target pencapaian yang tuntas, misalkan begitu. Ini harus tuntas, ini harus optimal, nggak boleh keliru kalau di sini. Nah, yang di sini area gimana caranya? Misalkan ada ide gini, santri kok banyak pelanggaran tentang handphone ya, misalkan. Ini di pesantren yang saya dampingi kemarin, misalnya santri ini kreatif. Jadi handphone itu bisa ditemukan di bawah selokan di lakban. Saya ngomong, jadi di selokan bisa bikin di lakban, diselipkan di kayu, diselipkan di tempat sampah, ditempatkan di kan ada hutan kayak begini, itu diselip-selipkan ke pohon-pohon gitu. Kreatif, luar biasa. Ya, saya bilang kepada kiainya, Ustaz, di Jawa Barat itu ada ikhwan punya pesantren, dan di situ santri harus bawa handphone. Kenapa? Karena kalau antum melarang handphone, maka regulasinya cuma satu. Apa itu? Dilarang bawa handphone. Selesai kan? Tapi kalau antum membolehkan santri bawa handphone, regulasinya bisa banyak. Contoh, santri boleh bawa handphone. Aturan, satu, hanya boleh digunakan pada jam sekian sampai jam sekian. Kedua, hanya boleh membuka ini. Ketiga, hanya santri diwajibkan mempublikasikan kegiatan-kegiatan positif pondok melalui media sosial pribadinya. Terus itu banyak. Sehingga antum bisa kontrol. Bahkan antum bisa bikin aturan pada jam sekian sampai jam sekian santri harus menyetorkan handphonenya. Berarti antum bisa mendata dengan legal siapa yang menyetorkan handphone, betul? Kalau santri nggak boleh bawa handphone, saya bilang, kalau santri nggak boleh bawa handphone, maka kan mereka nggak harus setor. Dan antum nggak bisa mendeteksi siapa yang bawa ilegal atau enggak. Tapi kalau semuanya sudah bawa, maka anaknya nggak nyetor, kan dia harus kasih tahu. Kenapa hari itu dia nggak setor? Kenapa jam tersebut dia nggak setor? Malah justru bisa dikontrol. Itu setidaknya ada dua ikhwan punya pesantren, dua-duanya bawa handphone. Dan satu lagi terakhir. Kapan antum akan ngajari santri belajar berinteraksi dengan handphone yang tidak mungkin tidak mereka lakukan selepas mereka pondok? Sekarang itu fenomena santri ujar setelah keluar dari pondok, megang handphone nggak mari-mari. Terus nggak usah ngenteni metu lah. Penjenguk apa istilahnya? Perpulangan atau ketika dijenguk itu digoreng masuk umi hati. Mi handphone di, padahal nggak ngobrol be umi hati, ngobrol be handphone sampai umi hati. Yang dirindukan bukan orang tuanya kan? Iya, mungkin 10-15 menit pertama. Setelah itu handphone kita yang terpaksa. Tapi kalau santri diregulasi berinteraksi dengan handphone, pesantren terlibat mengajarkan kepada santri untuk belajar berinteraksi dengan handphone, maka antum sudah menyiapkan sejak dini agar mereka tidak kagetan. Apalagi kalau misalkan kan pesantren itu punya visi menghasilkan lulusan berstandar internasional. Ya apa hati internasional lo ngerti luar negeri gak tahu. Betul. Ditakoni Malaysia itu di Afrika jadi ini kan. Mereka nggak pernah buka, nggak pernah berinteraksi dengan dunia internasional. Dan itu semua ada di handphone.
monggo saya dikaji. Akhirnya tim kurikulum, karena mereka saya minta bentuk komite kurikulum. Kenapa harus ada komite kurikulum? Karena selama ini kurikulum SMP berdiri sendiri, kurikulum dinia berdiri sendiri, kurikulum SMA berdiri sendiri, kurikulum pengasuhan berdiri sendiri, kurikulum prestasi berdiri sendiri. Semuanya punya versinya masing-masing. Akhirnya ada yang tabrakan alokasi waktu, ada yang tabrakan pencapaian, macam-macam. Saya bilang harus ada komite kurikulum di bawah direktur pendidikan, dibentuk, ya, perbaiki semuanya sekali. Dan mereka sedang mengkaji dalam apakah akan mengizinkan santrinya untuk membawa handphone. Itu sedang mereka kaji. Nah, kalau ada trust, maka membicarakan hal sensitif selesai. Bisa dilakukan. Tapi kalau tidak ada trust, ngangkat hal sensitif kan? Nah, ini kan saya memanfaatkan karena kiainya percaya saya sebagai konsultannya, saya ngomong. Padahal sebetulnya banyak ustadz-ustadznya yang ngomong di belakang ke saya. Jadi gak wani ngomong karo kiai ini. Ngomongnya dengan aku. Jadi saya terus jadi ide-ide orang aja. Jadi kan jembatan gitu. Ya. Ustaz baru kiai mau begini, tolong dong sampaikan. Macam gitu. Karena trust kiai ke saya kuat. Nah, yang saya akhirnya lakukan, jangan terus-terusan ke saya. Antum itu harus trust bainahum, harus sikoh satu sama lain. Kiai harus sikoh bahwa semua asatidzah itu mampu, dan asatidz juga harus percaya bahwa kiai itu akomodatif. Itu yang saya tahu. Ya. Kemudian anggota tim saling membantu kalau ada trust dan mengungkit kekuatan semata untuk tim, bukan untuk dirinya sendiri. Jadi kalau ada trust, semua orang menunjukkan kekuatan dan kehebatannya semata untuk menunjukkan bahwa saya bisa loh punya peran untuk organisasi, untuk tim. Dan itu selalu semua orang anggap gitu, enggak ada sih. Ngatok. Kalau masih ada yang masih berpikir begitu, orang menonjol menyampaikan gagasannya. Kalau masih ada yang berpikir begitu, berarti trustnya masih rusak, sikohnya rusak. Di sini harus bertumbuh budaya bahwa siapapun yang ngasih ide itu adalah pahlawan dan semua akan applause. Gitu. Nggak ada yang punya negatif tinggi sama orang. Nggak ada satupun yang berpikir orang kalau menonjol berarti dia ini menonjolkan dirinya di hadapan pimpinan. Nggak ada. Pun begitu, antum juga jangan pernah merasa kalau saya ngasih ide nanti biar saya lebih dilihat radarnya oleh pimpinan. Nggak usah. Itu menghilangkan lillahi ta'ala tadi. Oke? Dan yang terakhir mengungkit kalau ini terwujud maka antum akan bisa melakukan konstruktif konflik. Apa cirinya? Organisasi yang bisa konflik secara konstruktif, hadapi masalah dan isu yang berkembang dengan cepat. Masalah selalu diatasi dengan cepat. Tidak ada ceritanya delaying solving itu, problem solving. Delaying problem solving tidak ada. Karena semua orang udah merasa, ya Allah, inilah hari antum, kok bisa sampai begini? Ayo kita cari solusi. Yang dibegitukan tidak lalu hati. Kok mesti aku saya disalahkan? Tidak ada. Karena sudah ada trust. Tapi kalau misalkan masih ada perasaan dari pimpinan untuk mengatakan, tapi kita karya antum, kok bisa begini? Kok aku ngomong-ngomong nesu, kok ngomong-ngomong dia lewati. Berarti masih trustnya rendah. Akhirnya konstruktif konflik tidak muncul. Akhirnya delaying problem solving, ditunda-tunda. Kok harus waktu sih enak saya ngomong. Nah, ini kan budaya orang Jawa. Akhirnya sampai dong, saya ngenteni waktu. Sampai kiamat gak ketemu waktu ini. Akhirnya tertunda, atau bahkan masalahnya menguap hilang. Jadi prinsip yang mengatakan al-waqtu minal ilaj itu juga nggak bagus-bagus amat. Nggak semua hal itu bisa diterapkan al-waqtu minal ilaj di waktu nggak bisa. Harus ada masalah-masalah tertentu yang antum harus hadapi, selesaikan, bicarakan secara terbuka. Dan itu yang menjadi kebiasaan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Syuroknya terbuka, tidak ada yang ditutupi. Bahkan sahabat dengan santai menanyakan, wahai baginda Nabi, wahai Nabi, apakah ini wahyu atau pikiranmu sendiri? Oh, ini pikiranmu dewe. Boleh nggak saya usul begini? Oh, ya nggak apa-apa. Muncullah pelang kondak di antaranya. Dan banyak fenomena di mana baginda Nabi itu dengan mudah dikonfirmasi oleh sahabat. Nabi loh, Nabi. Sahabat masih santai saja menanyakan itu, ya. Karena apa? Nabi juga nggak pernah menolak untuk kemudian dikonfirmasi.
Tidak pernah nesu juga. Oke? Kemudian kalau ada konstruktif konflik, semua orang akan mengembangkan solusi praktis. Apa itu solusi praktis? Solusi yang bisa diterapkan, bukan solusi yang mengawang-awang, hanya menjadi tulisan-tulisan solutif, tapi tidak pernah bisa diimplementasikan. Sehingga apa? Semua masalah terus terjadi berlarut-larut. Dan yang terakhir, kondisi positif dari konstruktif konflik apa? Mengakomodir masukan dari tim, minimal politik kantor. Politik kantornya minimal sekali nggak terjadi. Apa itu politik kantor? Like and dislike. Ada upaya untuk menggeser posisi seseorang karena tidak disukai dan sebagainya. Itu politik kantor. Ya, masalah semua masukan diakomodir, diterima. Tidak ada di sini seleksi ide sejak pertama kali brainstorming. Antum lagi surat terus kemudian ada paham maksud antum, ada paham nggak? Ngerti? Maksud ngerti? Kan nggak enak. Padahal baru mari ngomongnya kan. Anda udah paham dan saya paham maksud antum. Tapi langsung ditapi. Setidaknya kalau ada yang ide tulis dulu baik. Nih, saya itu sering saja karena mohon maaf ya, saya salah satu hal yang menonjol dari diri saya itu adalah berpikir strategis. Saya itu sangat suka sekali berpikir strategis. MBTI saya itu INTJ. Jadi strategiser. Saya itu strategiser. Jadi saya itu sangat mudah memahami arah orang mau ngomong kemana, nih maunya kemana, idenya mau apa, dan saya itu bisa membayangkan, mengimajinasikan, nggak cocok. Itu bisa. Tapi saya selalu memaksa diri saya kalau ada orang kasih ide, saya tulis dulu. Nggih, monggo. Padahal yang jurati, iso. Jurati ngono. Wes ya Allah, kayak ngono kok diusulno, ya Allah gitu. Itu ada dalam hati saya ngomong kayak gitu. Tapi saya tulis. Ya, kenapa? Karena semua orang bilang enggak kan, nulisnya temenan. Ya. Nah, nanti saya sampaikan kepada antum begini. Karena saya belajar tentang desain sprint yang saya ambil di Jerman kemarin. Jadi saya belajar desain sprint. Disitulah saya baru belajar bahwa terlalu banyak ide yang semula kita saring pada akhirnya menjadi ide terbaik. Itu yang membuat saya kemudian menurunkan ego saya untuk ketika saya nulis itu akhirnya saya sambil berdoa akhirnya semoga nanti ada kaitannya dengan yang lain. Gitu. Dan benar, nggak ada ide yang jelek. Oke, itu kalau ada konstruktif konflik. Kalau konfliknya selalu konstruktif, maka yang terjadi berikutnya apa? Komitmen bersama, sense of belonging. Waktunya 1 jam lagi. Kalau MC dari depan saya tahu maksudnya ya. Langsung aja Mbak, 5, 10 atau 2 menit? 10. Ya, 10 menit lagi. Baik. Oke, kalau sudah ada konflik, maka berikutnya akan ada komitmen. Setiap orang selaras dengan tujuan bersama. Jadi setiap orang punya keinginan, hasrat, punya ekspektasi, punya mimpi yang sama dengan mimpinya pesantren. Tidak ada di sini itu setiap orang, ada orang yang merasa punya agenda sendiri, tidak ada. Semua agenda pesantren, gaya, rukun. Nek ngomong sesuatu, ngomongnya tentang pesantren, bukan ngomong tentang masalah pribadinya masing-masing. Kemudian kejelasan arah dan prioritas semua jelas. Jadi ketika setiap orang bikin ide gitu saja ya. Antum misalkan bapak kurikulum SMP, ketika menyusun kurikulum, dia itu tahu cantolannya dengan objektif pesantren itu apa? Pesantren ingin mewujudkan santri yang A, B, C, D. Aku gaya kurikulum ini mewujudkan si A, kurikulum ini mewujudkan B, kurikulum ini C. Gitu. Bahkan mbak-mbak yang di dapur itu juga bisa mikir, hari ini kudu makan rawon, ben iso A, you know. Dino iki kudu makan tempe penyet, ben iso B. Anak-anak harus belajar makan sayur biar menyiapkan D. Karena di situ ada unsur kuatul jism. Sayur wajib, yo apa caranya sayur diolah, dimakan, tapi mereka nggak tahu kalau itu sayur. Diolah jadi, misalkan sayuran macam-macam dicacah, dicampur tahu, digoreng, ya, diprank mereka. Enak, tiba sini sayur bro, ya kan? Gitu. Sampai yang di dapur itu ngerti. Ini turunannya ke dapur apa? Turunannya ke security apa? Turunannya ke kurikulum apa? Turunannya ke pengasuhan apa? Dari semua mimpi itu.
Itu hanya terjadi Ustaz kalau antum saling percaya, bisa memunculkan diskusi positif, kemudian ada komitmen yang muncul. Kejelasan arah dan prioritas. Anggota tim yang sangat terlibat, semua orang engage. Jadi engagement itu cirinya dua. Satu, kemelekatan, kohesivitas, ukhuwahnya tinggi. Yang kedua, desire to contribute-nya tinggi. Kemauan untuk berkontribusi. Orang yang malas berkontribusi itu contohnya ini. Ustaz lewat. Anak boleh gedang. Astagfirullah, sobat buat gedang. Kamu nanti kesehatan karena ya Allah, dijamin. Kenapa nih? Lah, haula sendiri ini ay. Ya apa sih hari-hari ini? Jadi kan urusannya mudah. Kalau antum ngeliat anak boleh gedang, cukup emplok mati kan. Itu namanya engagement tinggi. Bukan kemudian masalah. Ini siapa sih tanggung jawab? Boleh sih salah kali. Mari-mari so. Itu artinya komitmen antum rendah. Jadi semua orang itu kalau merasa punya kemampuan menyelesaikan masalah, wes gak usah nandindi, aku sih mareno. Itu bukan malah dilempar. Aku little salary not up, ya kan? Kalau komitmen kuat, akhirnya muncul accountability, masih ada ya, Mas? Orang dengan kinerja buruk akan dikelola dan diminta pertanggungjawaban. Kalau sudah ada komitmen, Ustaz-Ustazah, semua orang merasa, oke, ini tanggung jawab saya, ini accountability saya. Sehingga kalau ada orang yang salah, kemudian, Ustaz, ini area antum, kok belum tercapai? Apa yang, aku punya rencana apa untuk memperbaikinya? Enak, Ustaz. Gak misalkan orang sing salah keliru elek ini jangan betul wah ngamuan. Itu berarti konfliknya rendah. Kenapa? Ya di sini selalu akalnya di sini. Kemudian standar yang sama untuk semua orang, tidak ada orang spesial di sini. Bahkan Ustaz Iman sendiri akan mengatakan anak bagian dari antum semua. Anak hanya bagian dari antum dan anak diperlakukan harus sama dengan antum. Sebagaimana baginda Nabi selalu mengatakan, aku hanyalah manusia biasa yang mendapatkan wahyu. Itu statement pertama dari baginda Nabi untuk meyakinkan kepada para sahabat. Kono rasa wedi karo aku padha karo awakmu. Cuma aku untuk wahyu beda limit tok. Nah, kalau imam kan nggak punya wahyu, ya. Wahyu. Nah, standarnya sama untuk semua orang. Yang terakhir, kalau ini terwujud, maka kinerja tinggi, hasil berbasis tim, tidak ada orang yang merasa ini karena saya, ini apa karena aku, gak ada. Hatta Ustaz Imam tidak berhak untuk mengklaim bahwa hebatnya Al-Bazirah itu karena beliau, nggak boleh. Saya itu belajar banyak dari justru Pak Ignatius Jonan. Ignatius Jonan itu Kristen, tapi prinsipnya luar biasa. Beliau yang merubah KAI, kereta api Indonesia. Dulu waktu saya sering pulang ke Jember naik kereta api, pas naik langsung ditawarin tahu. Sampai Jember gak muter-muter tukang tahu. Dari yang semula gak kepengen sampai tuku telur. Itu baru berangkat dari Malang sampai Pasuruan, mano, ya Allah, mana gitu. Lah, sekarang indah sekali KAI, betul? Aneh kalau aneh sering ngisi training di Jakarta, naik Gajayana sehari sebelumnya, berangkat sore, sampai sana pagi, mandi di Gagel. Ya, stasiun Gagel itu ada lock and shower namanya, sewa 70.000 bisa mandi, bersih-bersih, berangkat ngisi, malamnya naik Gajayana lagi, jam 8 malam, sampai besoknya minum. Jarang naik pesawat, karena nyaman, sekali-kali naik yang prioritas, 1.500.000. Wah, enak sekali. Ya, nah apa yang dikatakan oleh Pak Ignatius Jonan? Dia mengatakan, dia meniru sebuah quotes. Ada quotes terkenal sekali di dunia tentang kepemimpinan. Bunyinya gini: great leaders always give all the credit to the teams and take all the blame to themselves. Pemimpin besar itu selalu memberikan pujian, membagikan pujian itu untuk timnya dan mengambil semua kesalahan hanya untuk dirinya. Makanya ketika Pak Ignatius Jonan itu pernah dipuji, beliau dapat penghargaan, turun dari panggung, ada yang nyalami, selamat Pak Ignatius, luar biasa Anda. Apa yang jawab beliau? Oh sorry Pak, kalau saya dapat ini, kehebatan KAI itu bukan karena saya. KAI hebat itu karena kerja 25.000 orang. Tapi kalau Bapak melihat ada toilet yang kotor di KAI Pak, bilang saya yang tanggung jawab. Itu.
Pemimpin hebat selalu membagikan setiap pujian. Kalau Al-Basironi bagus, itu karena kerja sekian banyak asatidzah wal ustadzah. Tapi kalau anak sing salah, Ustadz Imam akan mengatakan saya yang tanggung jawab. Itu great. Kepala sekolah juga harus berpikir yang seperti itu. Di SMP ini kalau ada masalah, itu saya yang tanggung jawab. Tapi kalau SMP ini hebat, itu karena kerja semua guru dan karyawan yang ada di SMP. Ini yang akan terjadi. Hasil berbasis tim tidak pernah hasil berbasis pribadi. Tim dengan motivasi tinggi yang akan terus hadir di situ. Yang terjadi. Ya, jadi ini akan muncul. Alhamdulillah. Syarat utamanya adalah trust. Dan trust hanya akan kuat jika setiap orang bahagia. Jadi promosikan kebahagiaannya, ya. Promosikan kebahagiaan itu untuk tumbuh berkembang di Al-Basirah. Sebagaimana yang sangat dipahami oleh para kepala sekolah bahwa tahapan pertama adalah kader, baru kaderisasi, baru bagian rekrutmen, nyambung dong, ya kan? Ya, jadi kebahagiaan kader itu dulu, kebahagiaan para asatidzah wal ustadzah itu dulu yang harus ditumbuhkan dari tempat. Ya, demikian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.